Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ahmad Rifai. Saya mahasiswa aktif Universitas Kairo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik analisis metode etnografi. Sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu teknik etnografi. Jadi kali ini saya akan membacakan pengertian dari etnografi itu sendiri. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan memahami budaya, perilaku, dan pola kehidupan suatu kelompok dari sudut pandang orang dalam atau EMIT. Tujuan dari etnografi yaitu memahami makna sosial dari tindakan, tradisi, dan simbol dalam suatu kelompok masyarakat. Proses dan tahapan penelitian etnografi. Yang pertama yaitu masuk ke lapangan, entry. Yang kedua, observasi dan partisipasi. Yang ketiga, wawancara mendalam. Selanjutnya, dokumentasi atau catatan lapangan yang berupa foto atau rekaman. Yang berikutnya, menjaga etika, izin, kerahasiaan, respek budaya. Selanjutnya, analisis dan penulisan etnografi. Yang keempat, teknik pengumpulan data dalam etnografi. Observasi partisipasi. Mengikuti aktivitas masyarakat sehari-hari. Sedikit catatan, deskriptif, reflektif, dan analitik. Kemudian melakukan salah satu teknik wawancara terbuka. Tidak memakai pedoman baku, fokus pada cerita, pengalaman, dan perspektif narasumber. Kemudian artefak dan dokumen budaya, benda, ritual, tulisan, simbol yang mengandung makna budaya. Kemudian foto dan rekaman video jika etis dan diperbolehkan. Kemudian teknik analisis data etnografi. Berikut saya paparkan tahapan dalam analisis teknik etnografi. Yang pertama, transkripsi data, yaitu menyalin wawancara dan catatan lapangan, yaitu menyalin dengan secara lengkap. Yang kedua, coding data, memberi label, tema, atau kategori tertentu. Contohnya, salah satu contohnya yaitu ritual keagamaan, realisasi gender, struktur kekuasaan. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mencari pola. Apa sih polanya? Apa saja kebiasaan yang berulang? Apa makna simbolik di balik suatu tindakan? Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan, analisis tematik. Mengelompokkan data berdasarkan tema yang muncul. Selanjutnya yang kita lakukan pendekatan emik dan etik. Emik sama dengan dari perspektif orang dalam, etik dari sudut pandang peneliti. Selanjutnya teorisasi dan penafsiran. Mengaitkan hasil analisis dengan teori. Salah satunya itu misalnya simbolik, interaksionisme, strukturalisme, dan lain-lain. Kemudian menyusun
narasi etnografi. Bagaimana sih menyusun narasi etnografi? Menulis dalam bentuk cerita menggunakan kutipan langsung, deskripsi tempat, dan gaya naratif. Kemudian yang kali ini yaitu contoh kasus singkat yang akan saya berikan. Contohnya itu judul yang saya berikan contoh, makna ritual bela gendong di Maluku Utara. Datanya itu hasil dari wawancara, observasi di upacara adat, catatan dan catatan lapangan. Kemudian analisis, ritual mengandung makna solidaritas lintas desa, kemudian memperkuat ikatan sejarah serta identitas budaya. Teknik analisis tematik tambah simbolik tambah interpretatif. Kemudian penutup dan refleksi. Analisis data etnografi bersifat mendalam dan reflektif. Dibutuhkan kedekatan dengan komunitas dan keterbukaan pikiran. Pesan terakhir dari saya, etnografi bukan sekedar melihat, tapi merasakan dan memahami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Etnografi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Etnos yang berarti bangsa atau kelompok masyarakat, dan graphia yang berarti tulisan atau deskripsi. Jadi secara etimologis etnografi adalah tulisan atau deskripsi tentang kelompok masyarakat tertentu. Namun secara istilah, dalam konteks ilmu pengetahuan, etnografi adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami cara hidup, kebudayaan, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktis sosial dari suatu kelompok masyarakat melalui pengamatan langsung dan interaksi mendalam dengan mereka. Namun, berbeda dari survei atau wawancara formal, penelitian ini atau penelitian etnografi menempatkan penelitian langsung di tengah-tengah komunitas yang diteliti. Peneliti juga tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai partisipan aktif yang ikut mengalami kehidupan masyarakat tersebut. Contoh sederhananya begini. Misalnya nih, kamu ingin meneliti budaya masyarakat suku Bajo di Maluku Utara, maka kamu tidak cukup hanya bertanya kepada mereka atau membaca buku. Sebagai peneliti etnografi, kamu akan tinggal bersama mereka selama beberapa waktu, serta mengikuti kegiatan harian mereka, dan mencatat kebiasaan mereka saat melaut, melihat, mendidik anak, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan sebagainya. Semua proses itu kamu dokumentasikan melalui catatan lapangan, rekaman, foto, atau bahkan hanya observasi diam, dan dari situlah kamu menyusun narasi mendalam tentang kehidupan budaya mereka. Mengapa etnografi itu penting? Mengapa etnografi itu penting? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa etnografi itu penting? Apa bedanya dengan wawancara atau survei biasa? Jawabannya,
terletak pada kedalaman dan konteks sosial yang ingin dipahami. Etnografi tidak hanya melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga mengapa mereka melakukannya serta apa makna di balik tindakan mereka dan bagaimana tindakan itu terkait dengan struktur budaya mereka. Salah satu contoh yang bisa saya contohkan kepada teman-teman, mengapa ada masyarakat yang masih mempercayai larangan-larangan atau pamali tertentu. Kenapa? Dalam upacara adat tertentu ada simbol-simbol yang sangat dijaga. Nah, tentu itu serta bagaimana struktur kekuasaan atau gender dalam masyarakat tradisional. Semua pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan angka atau grafik. Lalu kita butuh penjelasan mendalam dari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan hanya etnografi yang mampu melakukannya dengan utuh. Metode ini atau metode etnografi ini digunakan oleh banyak peneliti terkenal. Salah satunya adalah Clifford Geertz, seorang antropolog yang terkenal dengan pendekatan text description atau deskripsi verbal, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tapi juga memberi makna dan interpretasi atas tindakan sosial yang diamati. Etnografi membantu kita. Yang pertama, melihat dunia dari kacamata lain, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Yang kedua, membangun empati ilmiah, yaitu kemampuan memahami logika sosial orang lain tanpa menghakimi. Yang ketiga, mengungkap struktur sosial dan sistem nilai yang tersembunyi di balik perilaku sehari-hari. Kemudian itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi itulah sekilas tentang apa itu etnografi dan kenapa metode ini sangat penting dalam ilmu sosial dan budaya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua, di mana kita akan bahas lebih rinci tentang ciri-ciri utama dari metode penelitian etnografi, supaya kamu bisa benar-benar membedakan metode ini dari metode kualitatif lainnya seperti studi kasus atau fenomenologi. Etnografi berasal dari dua kata Yunani, ethnos yang berarti bangsa atau kelompok masyarakat, dan graphia yang berarti tulisan atau deskripsi. Jadi secara etimologis etnografi adalah tulisan atau deskripsi tentang kelompok masyarakat tertentu. Namun secara istilah dalam konteks ilmu pengetahuan, etnografi adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami cara hidup, kebudayaan, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik sosial dari suatu kelompok masyarakat melalui pengamatan langsung dan interaksi mendalam dengan mereka. Dalam bahasa Yunani, ethnos yang berarti bangsa atau kelompok masyarakat, dan graphia yang berarti tulisan atau deskripsi. Jadi secara etimologis etnografi adalah tulisan atau
deskripsi tentang kelompok masyarakat tertentu. Namun secara istilah, dalam konteks ilmu pengetahuan, etnografi adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami cara hidup, kebudayaan, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktis sosial dari suatu kelompok masyarakat melalui pengamatan langsung dan interaksi mendalam dengan mereka. Namun, berbeda dari survei atau wawancara formal, penelitian ini atau penelitian etnografi menempatkan penelitian langsung di tengah-tengah komunitas yang diteliti. Peneliti juga tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai partisipan aktif yang ikut mengalami kehidupan masyarakat tersebut. Contoh sederhananya begini, misalnya nih, kamu ingin meneliti budaya masyarakat suku Bajo di Maluku Utara, maka kamu tidak cukup hanya bertanya kepada mereka atau membaca buku. Sebagai peneliti etnografi, kamu